Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di dalam lanjutan kajian kitab Minhajul Abidin, dan pada hari ini kita sudah sampai kepada Aqabah yang ke-6, yaitu tentang Aqabah Qawadih atau hal-hal yang mencacatkan amal perbuatan. Dan ini kita sampai kepada Al-Qadihus Tsani atau pencacat amal yang kedua. Apa pencacat amal yang kedua ini? Yaitu al-ujbu, yaitu sifat ujub. Sifat ujub. Wa innama yalzamuka ijtinabuhu, dan bahwasanya apa-apa yang berkaitan dengan ujub itu semestinya kalian semua menjauhi ujub. Semestinya menjauhi ujub. Li amro ini karena ada dua perkara. Kenapa kita harus menghindari ujub atau jangan memiliki sifat ujub di dalam diri kita? Karena ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu, bahwasanya ujub itu yahjubu anit taufiqi. Ujub itu yahjubu, akan menghalangi, ya, akan menghalangi. Yahjubu berarti menghijab, ya, menghalangi anit taufik, dari taufik Allah, dari taufik Allah. Wa ta'yidi minallahi ta'ala, dan juga dari pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ujub ini akan menjadi penghalang, akan menjadi hijab turunnya taufik dan pertolongan Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang pertama. Fainal mujiba makhdulan, karena sesungguhnya ujub itu dihinakan. Sifat ujub itu dihinakan. Fa idzal qata'a 'anil 'abdi at-ta'yidu wa taufiqu minallahi ta'ala, maka tatkala sudah terputus seorang hamba dari mendapatkan pertolongan wa taufik dan taufik dari Allah Ta'ala, fama asra'a ma yahliku, maka sangat cepat perkara tersebut akan mencelakakan orang tersebut. Sangat cepat akan mencelakakan orang tersebut. Walidzalika, dan berkaitan dengan itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, salah satu muhlikatun syahun muta'in. Ada tiga perkara yang akan mencelakakan. Ya, tolong diingat, ada tiga perkara yang akan mencelakakan. Yang pertama, suhun muta'in. Suhun itu pelit, koret, kedekut. Muta'un, yang dituruti. Jadi pelit, koret, yang diikuti, yang dituruti. Itu yang pertama. Yang kedua, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Jadi mengikuti hawa nafsu terus menerus. Yang ketiga,
wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu ujub seseorang kepada dirinya sendiri. Ini 3 hal yang mencelakakan. Yang pertama adalah pelit yang dituruti, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga adalah ujub terhadap dirinya sendiri. Ini 3 hal yang akan mencelakakan orang tersebut, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian, kenapa ujub ini begitu harus dijauhi dan jangan ada pada diri kita. Tadi sudah disebutkan bahwa ujub ini akan menjadi hijab bagi kita untuk mendapatkan taufik dan pertolongan dari taufik dan inayah. Seseorang yang tidak mendapatkan taufik dan inayah dari Allah, walaupun dia tahu ilmunya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan ilmunya itu. Walaupun dia punya keinginan untuk melakukan amal soleh, dia akan mengalami kesulitan untuk melakukan amal soleh itu. Ini namanya terhijab. Pengen sih dia melakukan itu, ingin sih dia mengikuti itu, tapi nggak jadi-jadi, tapi nggak bisa, tapi nggak sampai. Itu namanya orang tidak mendapatkan taufik. Bukan berarti dia tidak ngerti, bukan dia tidak tahu tentang fadilah dan keutamaan suatu amal soleh itu. Dia mengerti, dia tahu, dia ingin bahkan dalam hatinya, tapi dia sulit untuk melakukan itu. Itu namanya orang tersebut belum mendapat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin ada yang menghijab. Yang menghijab salah satunya adalah sifat ujub di dalam diri orang itu. Sifat ujub. Bahkan itu yang akan mencelakakan diri orang tersebut. Wasali, kemudian yang kedua, kenapa ujub ini harus dijauhi? Annahu yufsidul a'malus shalih. Bahwasanya ujub itu yufsidul a'malas shalihah, akan merusak amal soleh. Yang kedua, ujub itu akan merusak amal soleh yang dilakukan. Sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan, sebaik apapun amal soleh yang dilakukan, itu akan rusak dengan adanya ujub di dalam diri orang itu. Rusak, hancur. Walidzalika, dan berkaitan dengan itu, qala al-Masih alaihi salatu wassalam, telah berkata guru-guru kita, termasuk yang penulis daripada kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali, ya ma'syarul hawariyin, kam min sirajin qad atfa'athu rihu. Wahai golongan sahabat hawariyin. Nah, ini ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu punya murid-murid yang setia. Julukannya itu hawariyin. Kalau tidak salah jumlahnya 12 orang. Tidak banyak murid Nabi Isa itu yang taat. Pengikut Nabi Musa dan muridnya itu tidak banyak. Kalau tidak salah 12 orang saja. Nah, mereka yang 12 ini disebutnya hawariyin. Orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa berkata kepada mereka, ya ma'syarul hawariyin, wahai sahabat-sahabat hawariyin, kam min sirajin, berapa banyak siraj, lampu, berapa banyak lampu, ibarat lampu cempor gitu ya. Lampu cempor itu yang dinyalakan dengan api, ya, itu lampu cempor, bukan lampu listrik begini, bukan lampu listrik tapi lampu cempor, siraj, lentera. Qad adfa'athu rih, yang lentera itu sungguh telah padam lentera itu oleh angin. Artinya Nabi Isa ingin mengatakan berapa banyak lentera-lentera yang padam oleh angin. Wa kam min 'abidin qad afsadahu al-'ujbu, dan berapa banyak dari hamba-hamba yang sungguh rusak hamba itu karena ujub. Nah, jadi diibaratkan ujub dengan seorang hamba itu diibaratkan lentera yang padam oleh angin. Yang tadinya lentera itu menyala, kemudian padam oleh angin. Nah, ini disamakan dengan
orang yang melakukan amal soleh, padam amal solehnya oleh ujub. Gitu. Nah, ini bahasa kiasan dari Nabi Isa alaihi wassalam. Wa idza kana al-maqsudu wal fa'idatu ibadah. Dan ketika telah nyata maksud dan faidah daripada ibadah. Wa hadhil khoslati tuhrimul 'abda hatta la yahsula lahu khairun in hasala lahu khairun. Jadi di antara faidah dan maksud daripada ibadah itu bisa hancur oleh karena ujub ini. Wa hadhil khoslati tuhrimul 'abda. Jadi ujub ini itu akan menghilangkan khoslah daripada hamba-hamba yang melaksanakan ibadah itu. Hatta la yahsula lahu, sehingga tidak hasil si hamba itu di dalam ibadahnya khairun, setiap kebaikannya. Jadi gara-gara ujub tadi tidak hasil ibadahnya, tidak hasil ibadahnya. Fa in hasala lahu khairun fa qalilun min dzalika yufsiduhu. Maka kalau hasil hamba tersebut dalam kebaikan, fa qalilun min dzalika yufsidu, walaupun sedikit dari ujub itu, maka ini akan merusaknya. Jadi orang tersebut sudah melakukan amal soleh yang banyak, yang baik dan sebagainya, tapi kemudian sedikit saja ada rasa ujub, maka ujub yang sedikit ini akan merusak seluruh amal soleh. Itu dahsyatnya ujub ya, dahsyatnya ujub itu. Hatta la yabqa biyadihi syai'un, sehingga tidak ada yang tersisa biyadihi, di tangan hamba itu, syai'un, segala sesuatu. Tidak ada yang tersisa dari amal solehnya itu. Hancur, ibarat dibakar oleh api gitu. Hilang semua. Fahakikun ayyahdharu min dzalika wa takhaffadhu. Fahakiku, maka itu harus menjadi hak, bahwa harus kita yahdharu, takut kita semua dari min dzalika, dari hal yang demikian sifat ujub itu, wa yahtafadhu, dan hendaklah kita memelihara diri kita dari sifat ujub itu. Wallahu waliyut taufiqi wal ismati, dan Allah lah yang memberikan taufik dan memelihara seorang hamba-Nya. Allah yang memelihara taufik, memberikan taufik dan memelihara seorang hamba-Nya. Nah, itu dahsyatnya ujub, luar biasa ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya hakikat daripada ujub itu, dan juga maknanya seperti apa, kemudian tanda-tandanya seperti apa, hukumnya seperti apa dari ujub ini. Fa'lam, ketahuilah oleh kamu semua, anna haqiqatul ujbi, bahwasanya hakikat daripada ujub itu istiqdhamul amali sholih. Nah, ini hakikatnya. Dan dari maksud ujub itu seperti apa? Yaitu istiqdhamul amali sholih, yaitu mengagung-agungkan amal soleh yang dilakukan. Nah, mengagung-agungkan amal soleh yang dilakukan. Ya, contoh, kita misalkan memberikan sumbangan ke masjid. Wah, dia merasa bangga, merasa mengagung-agungkan. Saya sudah memberikan. Kalau masjid ini tidak saya sumbang, tidak akan berdiri. Nah, itu contohnya. Mengagung-agungkan amal soleh. Nah, ini hati-hati nih. Kalimat-kalimat seperti ini khawatir ada ujub dalam diri kita, akhirnya pahala amal solehnya menjadi hancur dan hilang di sisi Allah. Wa tafsilu indal ulama inna rahmallahu. Nah, kemudian ditafsirkan oleh guru-guru kita tentang pengertian itu. Zikrul abdi usula syarafil amali salihi bi syai'in dunallahi azza wa jalla awin nasi awin nafsi. Jadi apa yang dikatakan tadi itu tentang iktidham amali soleh itu, mengagungkan amal soleh itu, diantaranya
Zikrul abdi usul syarafil amali sholih. Jadi dia mengingat-ingat, si hamba itu mengingat-ingat hasilnya, ya, mengingat-ingat hasilnya kemuliaan amal soleh itu dengan sesuatu dunallahi azza wa jalla, selain Allah. Jadi dia mengingat-ingat keutamaan amal soleh ini dengan sesuatu selain Allah, dengan dunallahi azza wa jalla. Jadi dengan sesuatu selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, awin nas, atau karena manusia. Awin nafsi, atau karena dirinya sendiri. Jadi mengagung-agungkannya bukan karena Allah, bukan mengagungkan Allah, tapi mengagungkan manusia dan mengagungkan dirinya sendiri. Atau mengagungkan dengan sesuatu. Pertama, mengagungkan dengan sesuatu, mengagungkan dengan manusia, atau mengagungkan dengan dirinya sendiri. 3 hal ini yang disebut mengagungkan. Mengagungkan kemuliaan daripada suatu amal saleh. Termasuk mengagungkan ilmu. Itu tidak ingat sama Allah. Ingatnya kepada sesuatu, ingatnya kepada manusia, atau ingatnya kepada dirinya sendiri. Oh, saya bisa begini karena saya begini. Atau karena saya bisa begini karena amalan ini. Lupa sama Allah. Nah, ini sudah termasuk sifat ujub. Qalu, kemudian berkata ulama, wa qad yakunul ujbu musallatan. Dan terkadang ujub itu musallatan sepertiganya. Bi an yuzkaru dzalika, dari apa yang disebutkan tadi, dari sifat-sifat ujub tadi yang menghasilkan amal soleh itu. Boleh jadi tidak tiga-tiganya, hanya sepertiganya, berarti hanya satu kan gitu. Boleh jadi yang muncul itu dalam diri kita untuk kemuliaan dari suatu amal soleh itu karena sesuatu. Boleh jadi karena manusia, boleh jadi karena dirinya sendiri. Jadi sepertiganya. Sepertiganya. Jadi boleh jadi tidak ketiga-tiganya ada pada diri orang itu, atau hanya satu saja, atau mungkin ada 2, atau bisa jadi ketiga-tiganya ada pada diri orang itu. Yang jelas, walaupun hanya sepertiganya, sifat ujub ini akan merusak seluruh amal-amal kita yang lain. Wadiddul ujbi, nah, sedangkan lawan daripada ujub, zikrul minati, mengingat-ingat kepada karunia Allah. Ini lawan ujub. Supaya kita tidak timbul sifat ujub, zikrul minati, ingat-ingatlah kepada karunia Allah. Ini lawannya. Jadi kalau ujub itu, ya, menganggap kemuliaan dan keagungan itu kepada selain Allah, kepada sesuatu itu apa saja, ya, kepada manusia atau kepada dirinya. Nah, lawannya itu adalah zikrul minati. Jadi mengingat-ingat kepada karunia Allah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya itu adalah karunia Allah. Bukan karena ilmu saya, bukan karena wiridan saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya cerdas, bukan. Itu karunia dari Allah. Selalu begitu dalam setiap keadaan. Ini untuk menghapuskan ujub dalam diri kita, untuk menghancurkan ujub dalam diri kita. Wa huwa, adapun zikrul minati itu artinya ingat-ingat kepada karunia Allah itu, ayyadhkuru annahu bitaufiqillahi subhanahu, bahwasanya ingat, seorang hamba ingat annahu, bahwa hasilnya amal soleh kita itu bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala, karena taufik dari Allah. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa tahu ini, tahu itu, kita bisa melakukan amal soleh, kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita
kita sholat, puasa dan sebagainya. Kita bisa ibadah. Itu bukan karena ilmu kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi karena taufik dari Allah. Karena Allah memberi taufik kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan taufik, kita nggak akan bisa itu, walaupun kita tahu ilmunya. Nah itu. Jadi kita harus begitu. Bahwa ini adalah taufik dari Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini karena taufik dari Allah. Bukan karena saya hebat bisa datang ke sini, bukan karena saya bisa ngajar, bukan. Tapi itu karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kumpul sama-sama mengaji di sini. Karena Allah memberikan pertolongan kepada kita, melangkahkan kaki kita. Bukan semata-mata karena kita punya semangat yang kuat, kita hebat dan semua, bukan. Ya. Tapi karena taufik dari Allah. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladzi sarrafahu wa 'azama, yang memberikan kemuliaan kepada amal itu. Wa 'azama, dan juga memberikan keagungan kepada amal itu. Sawabahu, dan juga memberikan pahala kepada amal soleh itu. Wa qadrahu, dan juga memberikan takdirnya. Ya, takdirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa amal soleh, bisa ibadah ini dan itu, bisa melakukan zikir, bisa riyadhah ini dan sebagainya. Itu adalah merupakan taufik dari Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Wa hadza dzikru, dan karunia Allah tersebut fardun, itu menjadi wajib. Ya. Jadi mengingat-ingat kepada karunia Allah itu fardun, menjadi wajib. Inda dawa'il ujbi, ketika ada yang mengajak atau terdapat dorongan ajakan untuk timbulnya ujub. Kalau mau ada timbul ujub dalam diri kita, baik dalam diri kita sendiri atau pengaruh orang, karena orang yang alam diri kita, yang muji-muji diri kita, hampir-hampir timbul ujub, segera kita ingat bahwa ini karunia Allah. Wajib segera ingat kepada Allah. Kalau tidak, maka kita akan terjebak oleh ujub itu. Akan masuk penyakit ujub itu dalam diri kita. Harus segera ingat bahwa ini adalah karunia Allah. Wah, kamu hebat sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini semata-mata fadl dari Allah, ini karunia dari Allah. Bukan. Ya, seperti itu. Kamu sekarang pintar. Segera ingat itu karunia dari Allah. Naflun, kemudian menjadi sunnah fisairil awaqati, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Jadi dalam setiap keadaan kita harus ingat. Tapi kalau tadi ada dorongan dari diri kita atau dorongan dari orang lain untuk timbulnya ujub dalam hati kita, wajib segera mengingat kepada karunia Allah, bahwa semua ini adalah karunia dari Allah. Kalau tidak ada karunia dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kita bisa sholat, bisa ngaji, itu karena karunia dari Allah. Karena Allah tolong kita, karena Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita. Itu wajib. Dan sunnahnya dalam setiap waktu dan keadaan harus ingat kepada karunia Allah. Setiap apa yang kita terima, yang kita miliki, yang kita punya, itu merupakan karunia dari Allah. Bukan semata-mata kita mampu dan bisa, bukan karena ilmu kita. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, amal soleh apapun, itu bukan semata-mata dari kemampuan diri kita, tapi karena Allah mengijabahi doa-doa kita. Allah mengkaruniai diri kita, memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Nah itulah saudara-saudara sekalian, kesempatan singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindari dari sifat ujub dalam diri kita, yaitu merasa bangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan apa yang kita miliki. Semoga kita terhindar dari sifat ujub, dan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan menyelamatkan kita dari sifat ujub ini, sehingga amal soleh kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.